Setelah menerima bimbingan Feng Tianxing untuk waktu yang lama, Seliang terbangun dari kondisi pencerahan dalam keadaan kesurupan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, Seliang melihat ke sisinya. Di bawah malam yang gelap, ada 10.000 setan yang siap untuk pergi, dan 10.000 pemimpin datang ke Seliang. Seliang, kamu bisa melakukannya. Tidak banyak orang yang bisa membuat Tuan Feng jatuh cinta. Kamu beruntung. Pergilah, jangan bicara jika kamu tidak bisa berbicara. Aku selalu berpikir bahwa Seliang bisa sangat berguna. Aku sudah mengatakannya sejak Seliang datang ke sini. Kamu harus mempercayainya saat itu. Apakah pantas bagimu untuk memanggilnya seperti itu? Sekarang kita harus memanggilnya Jenderal Seliang, setidaknya untuk menyelamatkan muka Seliang di depan orang luar. Di tengah tawa akrab dari kelompok iblis ini, pikiran Seliang berangsur-angsur menjadi jernih. Dia melirik setan di sekitarnya. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya? Saya tidak dapat menjamin untuk membuat strategi seperti Tuan Feng. Saya juga tidak dapat memimpin Anda untuk menyerang seperti Jenderal Takyu. Dalam banyak kasus, saya kira itu masih membosankan. Seorang iblis tertawa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kita mundur 10.000 langkah, bahkan jika kita tidak dapat mempercayaimu, bisakah kita tidak mempercayai visi Tuan Feng? Jika kamu beristirahat dengan baik, berikan perintah. Kapan kita akan berangkat? Kapan kami akan pergi melapor? Dan kemudian kami akan mendengarkanmu di medan perang. Diyakinkan oleh kata-kata ini, Siliang tiba-tiba merasa lega. Ya, iblis-iblis ini masih sama seperti saat pertama kali bertemu, dan mereka cukup toleran terhadapnya. Sekarang dia telah mengambil alih kekuasaan. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menghindari kerusakan pertempuran mereka. Setelah berpikir sejenak, kata Seliang, jika kamu punya saran, kamu bisa memberitahu mereka sebelumnya, dan aku pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tempat kami berjarak sekitar 3 hari dari tempat yang ditentukan oleh Nasser Kangbai. Dibutuhkan 6 hari bagi pembawa pesan untuk datang dan pergi. Tidak mungkin bagi kami untuk membiarkan begitu banyak setan membanjiri pasukan Nasser Kangbai. Saya rasa itu akan terjadi. Ada tindakan, tapi kita masih harus pergi ke tempat kejadian untuk melihat sendiri. Ada yang tahu di mana utusan Nasser Kang sekarang? Sebelum para iblis yang hadir bisa menjawab, suara Feng Tianxing muncul di benaknya. Tidak ada gunanya bagimu untuk bertanya kepada mereka tentang hal-hal ini. Mereka hanya bisa menjawabmu jika kamu membuat pengaturan terlebih dahulu. Biarkan aku memberitahumu secara langsung. Utusan Nasser Kangbai akan kembali besok pagi. Dengan bantuan rahasia Feng Tianxing, Seliang semakin percaya diri di dalam hatinya. Kalau begitu ayo pergi ke sana dulu dan tiba 1 hari lebih awal. Kalau tidak salah, tenggat waktu terakhir yang diberikan Nasser Kangbai kepada kita hampir sama. Kita harus tiba sebelum tenggat waktu. Jika memungkinkan, kita harus memasuki kamp Nasser Kangbai lebih awal untuk menghindari sasaran Song Tao. Setan segera bangkit. Jenderal Seliang telah berbicara, dan saudara-saudara akan pergi, dan kita akan pergi ke kamp Nasser Kangbai dalam 2 hari. Di bawah kepemimpinan Seliang, 10.000 setan berbaris maju. Feng Tianxing berdiri di atas aula Zongmen, diam-diam menonton adegan ini. Untuk hari ini, dia membuat terlalu banyak persiapan, untuk menciptakan ilusi bahwa sekte sudah ada di sini. Dia bahkan secara pribadi menyuntikkan ingatan ke semua iblis di dekatnya, dan meminta mereka untuk bekerja sama dengannya dalam pertunjukan pertukaran yang bagus. Luwak kucing untuk sang pangeran. Hanya dalam 3 bulan, Feng Tianxing memasuki kembali medan perang ini atas undangan Nasser Kangbai, dan kembali ke arena untuk bersaing dengan Jia Luo. Dia juga kehilangan identitasnya saat ini dan direklasifikasi sebagai daftar personel terpercaya Jia Luo. Sekali lagi, situasinya kembali seperti yang diinginkannya. Ekspedisi 10.000 iblis ini jelas bukan akhir. Dia hanyalah awal dari pertempuran besar dibandingkan dengan Song Yi saat ini. Dia juga memahami bahwa semakin keras dia berjuang, semakin banyak kerusakan vitalitas iblis. Setelah Jia Luo mengertakkan gigi dan mengalahkan kehampaan, kemungkinan kebangkitan umat manusia akan lebih besar. Sangat disayangkan, dengan Jia Luo menatapnya seperti ini, Feng Tianxing tidak dapat berpartisipasi langsung dalam pertempuran untuk saat ini. 2 hari kemudian, Seliang tiba di tempat yang direncanakan Nasser Kangbai bersama tentara. Benar saja, tidak ada setan lain yang muncul di sini untuk saat ini, hanya setan yang dikirim oleh Nasser Kangbai yang ditempatkan. Kamu sekte apa? Apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Seliang melangkah maju sendiri. Lai Yangzong, Master mengetahui bahwa Komandan Nasser Kangyu membutuhkan dukungan, jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang ke sini dengan cepat, dan tolong permudah saya. Setelah kepala biarkan saya bertemu langsung dengan Komandan Nasser Kangyu, saya akan mengirim seseorang untuk membalasnya. Mozu ragu-ragu sejenak, melihat ke arah Seliang dan yang lainnya datang. Kosong, tidak ada Mozu yang berkunjung untuk saat ini. Toh, tidak ada yang terjadi. Oke, Nuosar, bawa setan-setan ini ke kemah dekat kemah besar, dan aku akan membawa mereka menemui Tuan Nasser Kangyu.
Tim iblis berkekuatan 10.000 orang ini ditempatkan di sisi Kam Naser Kang Bai, dan fungsi utamanya adalah menahan serangan dari samping. Seliang mengikuti iblis sampai keluar Kam Nasakan Yi, dan membungkuk. Di Xia Sheliang, di bawah perintah Tuan dari Sekte Laiyang, 10.000 setan datang untuk mendukung. Tuan telah memerintahkan saya untuk mengirim seseorang untuk membalas setelah saya melihat Tuan Naser Kang Yu. Saya ingin tahu apakah itu nyaman bagi Komandan Naser Kang Yu. Apa yang dia katakan berhati-hati, lagi pula, itu adalah alasan yang dia buat, untuk berbicara dengan Naser Kang Bai terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, seseorang keluar dari balik tenda. Naser Kang berteriak pelan, alisnya berkerut. Apakah 10.000 iblis dari Sekte Laiyang semuanya adalah kekuatanmu? Saya mendengar bahwa Sekte Laiyang memiliki sejarah panjang, dan seharusnya tidak berhenti di seluruh tubuh iblis. Seliang mengetahui pertanyaan ini sebelumnya, jadi dia membungkuk dan berkata, kembali ke Panglima tertinggi, saya bisa memimpin pasukan di sini. Semua mengandalkan perintah kepala. Dan kekuatan iblis di bawah komando saya ada di atas saya. Naser Kang Bai menghela nafas lega. Medan perang hari ini jauh dari titik di mana perlu merekrut iblis di belakang. Tetapi dia masih merekrut hanya untuk 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk mengurangi kerugian pertempurannya sendiri dengan mengandalkan keunggulan jumlah. Yang kedua adalah untuk melihat seberapa kredibel para iblis di belakang. Meskipun waktu pertemuan yang dia berikan sudah pasti, iblis yang datang lebih awal, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, adalah bagian yang lebih menghormatinya dan lebih bersedia bekerja untuk Jia Luo. Setan seperti itu secara alami harus diberikan perlakuan istimewa, seperti yang dilakukan Naser Kang Bai saat ini. Langsung menyapa. Karena ini kasusnya, saya lega. Seharusnya tidak ada masalah untuk menyerahkan garis pertahanan di sana kepada Anda. Dengan cara ini, Anda memiliki perjalanan yang sulit. Malam ini, saya akan mengirim seseorang untuk membawakan Anda anggur berkualitas dan daging, dan hadiahi kamu dengan baik. Mulai sekarang, kita akan bertarung berdampingan. Ayo bunuh pengkhianat ini. Seliang mengangguk cepat. Berkat cinta Panglima tertinggi, saya pasti akan mengirim seseorang untuk meneruskan kebaikan Panglima tertinggi kepada Raja. Setelah mengobrol, Seliang pergi ke kemahnya di bawah pimpinan tentara Mozu. Naser Kang Bai tidak meragukan Seliang. Dia telah melihat kekuatan 10.000 iblis di bawah anak buah Seliang. Dia tahu mereka adalah pemain yang bagus. Tetapi dia dengan sengaja meminta mereka untuk mengirim anggur dan makanan ke iblis-iblis ini dalam bentuk amandemen. Untuk menang hubungan antara kedua belah pihak. Sayang sekali Naser Kang Bai tidak tahu bahwa perut Feng Tianxing telah diisi dengan air yang buruk karena pemborosan yang tampaknya tidak bersalah.